Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridal Fayas dengan NPM 24186. Perkenalkan nama saya Muhammad Andika Ardiansyah dengan NPM 24179. Dan perkenalkan nama saya Gudila Jamprawirat dengan NPM 24182. Jadi, untuk yang pertama akan dibacakan oleh Andika. Jadi di sini itu ada pengertian arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik disebabkan oleh adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar. Kondisi ini terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Next. Dua buah benda bermuatan masing-masing A dan B dihubungkan dengan sebuah pengantar. Bila potensial A lebih tinggi daripada potensial B, maka arus akan mengalir dari A ke B. Arus ini mengalir dalam waktu yang sangat singkat. Setelah potensial A sama dengan potensial B, maka arus berhenti mengalir. Supaya arus listrik tetap mengalir dari A ke B, maka muatan positif yang telah sampai di B harus dipindahkan kembali ke A. Dengan demikian, maka potensial A selalu lebih tinggi daripada potensial B. Di sini itu ada contoh gambarnya. Next. Di sini itu ada rumus arus listrik yang dimana I sama dengan Q per T. I itu kuat arus listrik, sedangkan Q itu muatan listrik, dan T adalah waktu. Next. Di sini itu ada pengertian hukum OHM. Kuat arus listrik dipengaruhi oleh besarnya sumber tegangan dan hambatan pada kawat. Elektron-elektron diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat pengantar. Semakin tinggi nilai hambatan, maka semakin kecil arus listrik. Hal ini dapat didefinisikan bahwa kuat arus listrik berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Dapat dituliskan I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum OHM. Sergio Simon OHM merumuskan hubungan antara kuat arus listrik I, hambatan R, dan beda potensial V. Banyak fisikawan yang menyatakan bahwa hukum OHM bukan merupakan hukum dasar, melainkan deskripsi mengenai kelas bahan tertentu. Next. Di sini itu ada aplikasi, jadi di sini mengambil lampu fluorescence. Lampu fluorescence menggunakan prinsip dari proses berpendarnya mineral fluorescence di mana bahan mineral diekspos terhadap sinar ultraviolet, kemudian bereaksi dengan gas di lampu yang menghasilkan cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet kemudian bereaksi dengan fosfor yang merupakan campuran mineral yang melapisi bagian dalam dari bola lampu. Next. Dan selanjutnya itu adalah kerapatan. Jadi, kerapatan ini adalah besarnya arus yang mengalir tiap satuan luas pengantar milimeter persegi. Arus listrik mengalir dalam kawat pengantar secara merata menurut luas penampangnya. Lalu di sini ada tabel kemampuan antar arus. Yang di kiri itu ada penampang menghantar milimeter persegi, itu 1,5, 2,5 dan seterusnya. Lalu di sini ada kemampuan antar arus atau K. Ya, ada dua kelompok, yaitu kelompok B2 dan kelompok C. Dan di bawahnya itu ada jumlah pengantarnya 16,5, 15 dan seterusnya. Lalu kerapatan arus ini sangat berpengaruh pada kenaikan temperatur. Suhu pengantar dipertahankan sekitar 300 Celcius, di mana kemampuan antar arus kabel sudah ditetapkan dalam tabel kemampuan antar arus atau KHA. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jukbil.
Nah, selanjutnya ada arus listrik searah. Arus listrik searah adalah aliran listrik yang mengalir dalam satu arah konstan dalam suatu rangkaian tertutup. Ini berbeda dari rangkaian arus bolak-balik atau AC di mana arusnya terus berubah arah secara berkala. Next. Nah, karena popularitas pada rangkaian arus searah adalah tetap, maka prinsip hukum OHM berlaku. Menurut hukum OHM menyatakan kalau besarnya tegangan dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir melaluinya. Dengan kata lain, semakin besar tegangan, semakin besar pula kuat arus yang akan terjadi. Next. Selanjutnya ada rumus OHM yaitu I sama dengan V kali R, di mana I adalah kuat dari arus listrik, V sama dengan besaran dari tegangan listrik, dan R di mana hambatan listrik. Next. Dan selanjutnya itu ada contoh soal. Jadi jika kuat arus dalam sepotong kawat pengantar adalah 2 ampere, berapakah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang kawat pengantar tersebut selama 5 menit. Jadi diketahuinya itu I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 5 menit, ditanyanya itu delta Q. Jadi awalnya itu kita harus mengubah T dari satuan menit ke detik. Selanjutnya menghitung muatan yang mengalir tiap detik dengan persamaan arus listrik. Jadi 1 menit jadi 60 detik, 5 menit menjadi 300 detik. Jadi langsung masukkan ke rumus arus listrik, yaitu I sama dengan delta Q per delta T. 2 sama dengan delta Q per 300, delta Q sama dengan 2300 menjadi 600 Celcius. Yang kedua itu ada sebuah kawat tembaga mempunyai diameter sebesar 1,2 mm. Kawat ini mengangkut sebuah arus konstan sebesar 1,67 ampere ke sebuah lampu. Carilah besarnya kerapatan arus. Jadi diketahui D-nya itu sama dengan 1,2 mm dan I-nya sama dengan 1,67 ampere. Ditanya itu J. Jadi A sama dengan pi D kuadrat per 4 sama dengan pi dikali 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan per 4. Jadi hasilnya 8,17 kali 10 pangkat min 7 M kuadrat. Maka J-nya sama dengan 1,67 per 8,17 kali 10 pangkat min 7 dan hasilnya 2,4 kali 10 pangkat 6 ampere per M kuadrat. Jadi besarnya kerapatan arus pada kawat tembaga adalah 2,4 kali 106 ampere per M2. Dan di sini ada referensi dari hasil kita itu ada 4 referensi. Dan terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.